Saudara, kalau saudara suka tulis catatan khotbah, saya mau beri judul khotbah saya hari ini, The Truth of Resurrection. Kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta tercatat di dalam sejarah, dan kita bisa taruh kepercayaan itu bukan seperti percaya sebuah legenda, bukan seperti percaya sebuah cerita isapan jempol, dongeng turun-temurun, enggak. Kebangkitan Kristus itu bukan dongeng. Kebangkitan Kristus itu sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Sejarah mencatat dan membuktikannya. Dan saya ingin kita taruh di dalam hati kita ada sebuah alasan yang paling penting kenapa kita bisa percaya betul bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima. Bahwa ia di sini adalah Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bukan hanya 12, tapi 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, perhatikan ini baik-baik. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada siapa? Ku di sini adalah Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kebangkitan Kristus itu ada saksi matanya. Saudara, kalau kita tahu, kalau kita lagi berperkara dalam hukum, maka saksi itu penting. Orang yang menyaksikan secara langsung. Bedakan antara opini sama kebenaran. Halo, opini itu gini, saya ganteng, itu opini. Karena kalau saya ngomong, kalau saya berkata saya ganteng, saudara mungkin banyak yang gak setuju. Betul? Di hari Paskah ya, gak mau berbuat baik loh kalian ya. Bohong dikit-dikit lah ya, gak apa-apa lah. Itu opini, tapi kalau sebuah kebenaran, sebuah kejadian dan kejadian itu ada saksi matanya, maka sekarang bolanya bukan kepada yang membuat ceritanya, bukan kepada ceritanya, tetapi kepada saksinya. Misal saya hari ini, misal, saya berbuat baik, lalu saya kasih Fiona mobil, kunci mobil saya. Dan di sebelahnya ada saksi namanya Nana. Minta juga saksinya. Hatimu kok penuh dengan keinginan, sukacita. Maka kebenaran, maka cerita saya bahwa saya memberikan mobil kepada Fiona. Sekarang bolanya kita bisa tuntut, bisa tanyakan kebenaran itu kepada Nana yang mengaku dirinya saksi. Bahwa dia betul-betul melihat bahwa saya sudah memberikan mobil untuk Fiona. Untuk menguji cerita bahwa saya memberikan mobil kepada Fiona, saudara bisa tanya kepada saksi matanya. Betul? Betul? Dia bisa ngomong bohong atau benar. Kalau dia ngomong benar, maka dia perlu mempertahankan kebenaran itu. Kalau dia ngomong benar, betul memang Pak Lukas itu kasih mobil sama Fiona. Kan kelihatan dari ekspresinya, dari tekanan suaranya, dari kesungguhan hatinya. Saudara bisa merasakan orang itu bohong atau enggak? Betul enggak? Halo, karena dia saksi matanya. Apalagi kalau saksi mata itu dipersekusi, dianiaya karena cerita. Persekusi itu gini ya, lain. Ini pagi-pagi belum makan nih kereta ya.
Apalagi kalau dia ditantang, misal Tommy nggak terima melihat kebaikan hati. Masa Pak Kolokas itu kasih mobil, sungguhan kamu sungguhan, pukul kamu lihat bohong. Misal ya, misal kekerasan nggak boleh Tom. Dan Nana masih berkata, sekalipun setelah selesai dipukul, dianiaya untuk berkata yang bohong, dia berkata, enggak beneran, aku memang melihat dengan mataku sendiri. Fiona memang dikasih mobil. Ayat yang tadi kita baca adalah saksi. Bahwa mereka bercerita, menyaksikan, dan mengungkapkan kembali bahwa Kristus yang mati di Jumat Agung, bangkit di hari yang ketiga, sekarang ada di depan mata mereka. Mereka melihat, bukan dongeng, bukan satu orang, tapi ratusan orang yang lihat secara langsung. Bukan hanya Nana yang lihat, tapi semua saudara lihat secara langsung. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang saling memperdebatkan apa yang mereka lihat. Nggak ada satupun dari mereka yang menyangkal. Itu sudah satu hal, satu kepastian. Tapi yang lebih pasti lagi, dengar ini baik-baik. Semua mereka, rasul-rasul itu dianiaya untuk kebenaran yang mereka sudah lihat secara langsung. Dan mereka tetap pegang kebenaran itu. Mereka tetap ceritakan kebenaran itu. Bahwa memang betul Yesus mati dan sekarang sudah bangkit. Naik ke surga. Mereka rela mati demi apa yang mereka lihat. Mereka rela mati demi sebuah peristiwa yang memang fakta. Yang mereka sudah lihat di depan mata mereka. Tidak ada orang yang rela mati demi kebohongan. Gak ada. Semua orang ketika menghadapi aniaya, ketika menghadapi tekanan, dan dia tahu ceritanya bohong, dia pasti ragu, betul? Para rasul itu nggak pernah ragu dengan cerita mereka. Kalau hari ini saudara ragu akan kebangkitan Kristus, kalau hari ini saudara berkata, aku nggak pernah lihat Yesus bangkit di depan mataku, saudara nggak perlu lihat, saudara cukup tahu betul bahwa semua saksi sudah dianiaya. Banyak dari mereka dianiaya betul. Ada yang dibawa sampai ke diadu sama singa, dikasih makan sama singa. Yohanes harus dipanggang, dibakar dengan api yang sangat panas. Petrus harus disalib kebalik. Semua para rasul, saksi mata yang melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, dianiaya, mengalami penganiayaan yang begitu rupa. Tapi mereka tetap pegang teguh. Mereka tidak menanggalkan iman mereka. Karena yang mereka pegang, yang mereka beritakan adalah sebuah kebenaran. Pagi hari ini kita merayakan Paskah. Dan Paskah yang kita rayakan adalah sebuah realita, kebenaran. Bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit di hari yang ketiga. Dan kebangkitan Kristus itu beda sama kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Kristus itu beda sama kebangkitan orang-orang yang kita lihat, baca ceritanya di Alkitab. Karena kebangkitan Kristus itu sebagai yang sulung. Dia bangkit dan dia tidak mengalami kematian lagi setelah itu. Maut tidak lagi berkuasa. Yesus memang benar-benar menang atas maut. Dan saya mau beritahu nih. Kebenaran yang selanjutnya, yang pertama tadi, kebenaran yang pertama tadi adalah kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta. Yang kedua ini, dengarin baik-baik. Bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan buat kita. Ternyata kebangkitan Kristus itu bukan cuma sekedar cerita yang enak didengar, enggak. Karena dia berkata bahwa kebangkitannya adalah seperti seorang yang sulung. Artinya suatu hari semua kita akan mengalami kebangkitan yang sama. Yang dialami oleh Kristus. Kebangkitan Kristus bukan cuma sekedar cerita yang enak kita dengar sepanjang tahun setiap hari Paskah seperti ini. Enggak. Tapi kita perlu ingat betul bahwa karena Yesus sudah bangkit. Kita adalah umat yang diberikan kemenangan. Umat yang lebih dari pemenang.
Coba buka bersama dengan saya. 1 Korintus pasal 54 ayat 57 sampai 57. 54b. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi apa? Syukur kepada Allah yang telah, garis bawahi kata telah, memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, saudara, baca ayat ini hati saudara nggak bergetar? Bahwa Yesus sudah menang atas maut dan karena kemenangan itu dia memberikan kemenangan itu untuk kita. Untuk kita. Dia yang berbuat, dia yang menang. Tapi karena kita satu tim sama Tuhan, kita ikut kemenangannya. Itu sama seperti kita lagi main bola futsal gitu kan. Ada berapa pemain kalau futsal? 5 pemain. Yang lain nganggur-nganggur, yang satu itu yang lain swantai hidupnya nggak ngapa-ngapain. Yang satu giring bola, dan gol gitu. Bukankah itu kejadian waktu kita Agustusan kemarin? Koket yang ngegolkan semua, kita cuma hahaha. Tapi waktu terima trofi, gak sendirian, kita semua ikut. Wah, menang. Timur menang, Agel menang, hebat. Padahal kita bukan siapa-siapa. Yang giring bola dia, yang ngegulin di koknya. Kita cuma, apalagi saya cuma ikut lari-lari. Saudara tahu? Kemenangan Kristus itu diberikan, bukan hanya dinikmati oleh Kristus. Alkitab berkata dia memberikannya untuk kita semua. The believer doesn't fight for victory, but rather from victory. Kemenangan itu buat orang percaya bukan sesuatu yang kita perjuangkan untuk kita dapatkan. Tapi kalau kita harus berjuang dalam hidup ini, dengar, kita berjuang sebagai orang yang sudah menang. Halo, kita tidak berjuang untuk kemenangan, kita berjuang dari kemenangan. Kenal identitas saudara di dalam Kristus. Saudara umat yang lebih dari pemenang. Saudara, dalam hidup ini, benar dalam hidup ini kita punya tantangan, kita punya persoalan, kita punya pergumulan. Tapi saya mau beritahu bahwa kita tidak berjuang supaya kita menang. Kita nggak berjuang supaya kita menang. Kita berjuang dari kemenangan. Mentalnya beda. Realitanya berbeda. Karena kemenangan sudah saudara dapatkan. Kemenangan sudah saudara terima dari Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan untuk kehidupan saudara. Jadi jangan jalani hidup berusaha untuk menang. Bergumul untuk menang. Enggak. Kenal siapa diri saudara. Kalau maut sebuah tantangan yang paling berat dalam kehidupan manusia sudah dikalahkan. Tidak ada tantangan yang lebih berat lagi yang perlu kita takutkan. Orang kaya masih takut mati. Orang terkenal masih takut mati. Halo? Orang yang hebat, yang bisa taklukkan gunung, mungkin masih bisa takut mati. Tapi kalau orang sudah nggak takut mati, apa yang perlu kita takutkan lagi? Coba lihat kanan kirinya. Yesus sudah menang, nggak ada satupun yang kita perlu takutkan lagi. Dengan yakin dong. Coba ngomong dengan yakin, Yesus sudah menang. Tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Berjuang bukan untuk menang, berjuang dari kemenangan. Katakan sama-sama dengan saya, berjuang bukan untuk menang, berjuang dari kemenangan.
Saudara percaya ini? Makanya Paulus yang ngerti prinsip ini, dia deklarasikan di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada apapun juga di dunia ini yang bisa menggagalkan kemenangan Kristus atas kita. Bahkan maut dikatakan, di mana sengatmu hai maut? Bahkan maut tidak bisa menggagalkan kemenangan yang sudah Tuhan beri buat kita. Dengar ini baik-baik. Tapi ada satu yang bisa menggagalkannya. Ada satu hal yang bisa menggagalkan kemenangan Kristus atas kita. Ada satu ini. Di Bilangan pasal 22 sampai 24. Cerita tentang orang Israel yang mau dikutuk oleh Balak. Raja Moab waktu itu. Raja Moab lagi bersepakat sama orang-orang Midian. Karena mereka melihat bahwa orang Israel ini kalau perang menang terus. Nanti baca di rumah di Bilangan pasal 22. 21, lihat kemenangan demi kemenangan, luar biasa kemenangannya. Orang Israel gak pernah kalah, menang terus. Karena Allah ada di pihak mereka, mereka menang terus. Menang. Orang Moab ini, si Balak ini, Raja Moab ini takut. Kalau kemenangan mereka begitu luar biasanya kayak gini, mana mungkin kita bisa menang menghadapi mereka. Maka Raja Moab pergi cari Bileam. Yang katanya seorang nabi, untuk apa? Untuk mengutuki. Untuk mengutuki orang-orang Israel. 3 kali Bileam coba. Tapi bukannya kutuk. Halo, bukannya kutuk yang keluar dari mulutnya Bileam, malah berkat. Saya mau beritahu, siapa saudara? Enggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengutuk saudara. Karena saudara sudah menang atas maut. Bileam coba kutuk malah berkat. Di dunia ini jangan jadi orang yang baperan. Aku diperlakukan tidak baik, aku dikata-katain nggak baik, aku dikutuki sama orang tuaku, aku dikutuki sama, nggak ada kutuk yang bisa berkuasa atas hidup saudara. Karena saudara menang atas maut. Know who you are, kenal siapa dirimu. Jangan punya mental victim mentality, mental korban. Aku menderita, orang kalau juara itu jalannya lain. Ini bukan sombong, kenal siapa diri. Halo, sementara orang yang berjuang untuk menang tuh dikit-dikit, tantangan dikit, lemas. Kayak kerupuk gitu loh. Kadang kembang, kadang kempis, kadang kembang, kadang kempis. Coba lihat kanan kirinya, jangan punya iman kerupuk. Kena air dikit, kempis. Gak disapa dikit, marah. Halo, kursi direbut, marah. Gak tahu ini kursiku. Ini aromanya sudah khas, aromaku. Dapat pergumulan kata-kata yang gak enak dari orang, sudah diaminkan. Kenal siapa diri saudara. Bileam coba kutuk orang Israel, tidak ada satupun kutuk yang bisa berhasil. Sebaliknya kutuknya jadi berkat. Ini yang saya percaya, kalau kita berjuang dari kemenangan, kutuk pun Tuhan ubah jadi berkat buat hidup kita. Kutuk pun Tuhan ubah jadi berkat buat hidup kita. Kejadian buruk pun Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan nanggung saudara. Bileam gagal, gak berhasil. Balak marah luar biasa. Aku mau bayar kamu, aku mau panggil kamu untuk kutuk orang Israel. Sebaliknya kamu malah
kasih berkat sama orang Israel. Maumu apa? Karena Bileam tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau ada perlindungan Allah, kalau ada perkenanan Tuhan. Dan itu kondisi kita di dalam Kristus Yesus, berjuang bukan untuk kemenangan, berjuang dari kemenangan. Masih perang nggak? Masih. Masih ada tantangan nggak? Masih. Tapi kita bukan berjuang untuk menang, kita berjuang dari kemenangan. Oh, saya berdoa saudara benar-benar tangkap prinsip ini betul-betul. Orang Israel nggak pernah kalah. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak pernah kalah. Bileam akhirnya gagal. Dan ini yang dilakukan Bileam. Bileam suruh Raja Moab ganti strategi. Bukan untuk mengutuki mereka, tapi untuk membuat mereka jauh dari Tuhan dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudara pernah baca Alkitab? Bilangan pasal 25 ayatnya yang pertama disebutkan di situ bahwa orang Israel mulai memperistri orang-orang Moab. Dan karena mereka memperistri orang-orang Moab, mereka menyembah Allah-Allahnya Moab. Detik itu kehancuran datang dalam kehidupan mereka. Tahu nggak? Coba lihat saya, semua lihat saya. Orang yang berjuang dari kemenangan tidak bisa dihancurkan oleh apapun dan siapapun. Yang bisa menghancurkan kita cuma diri kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Hanya hidup di dalam dosa yang bisa membatalkan kemenangan yang Yesus sudah berikan buat kita. Hanya hidup di dalam dosa. Bileam gagal mengutuki orang Israel. Bileam gak berhasil mengutuki orang Israel. Tapi Bileam berhasil membuat orang Israel hancur. Karena orang Israel hidup di dalam dosanya sendiri. Satu-satunya hal yang perlu saudara takutkan bukan maut. Satu-satunya yang perlu saudara takutkan adalah dirimu sendiri. Kalau ada satu pribadi yang perlu saudara takutkan di hidup ini, bukan orang lain. Takut sama dirimu sendiri. Takutlah untuk hidup di dalam dosa. Makanya Paulus berkata gini, aku melatih tubuhku begitu rupa, supaya jangan sampai ketika aku selesai memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Paulus gak pernah takut sama rintangan, Paulus gak pernah takut sama penjara, Paulus gak pernah takut sama kapal karam, Paulus gak pernah takut sama penderitaan, dia takut sama dirinya sendiri. Oleh karena dia takut sama dirinya sendiri, dia latih tubuhnya. Supaya jangan sampai dia sendiri yang ditolak sama Tuhan. Oh, saya berdoa semua orang yang hadir di tempat ini hari ini adalah umat yang berkemenangan. Umat yang berkemenangan, dikutuk macam apapun gak bisa tembus. Sebaliknya jadi berkat buat hidup kita. Amin. Perbuatan buruk orang lain apapun gak bisa berdampak signifikan buat hidup kita. Karena kita berjuang bukan dari kemenangan, bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangan. Kebenaran yang ketiga, kebangkitannya memberikan kita masa depan. Karena dia berkata, dia akan membangkitkan kita sama seperti dia sudah dibangkitkan. Berarti kita akan punya masa depan. Seberat apapun hidup kita. Segelap apapun yang kita sedang hadapi dan alami saat ini. Selalu pasti akan ada masa depan buat hidup kita. Selalu. Selalu. Tidak ada orang, satupun orang di tempat ini kalau saudara percaya kepada Kristus bisa mengklaim bahwa saudara nggak punya masa depan. Nggak bisa, saudara. Karena masa depan yang paling jauh saja Tuhan sudah sediakan buat kita. Halo? Masa depan yang paling jauh saja Tuhan sudah sediakan buat kita. Kematian
Yesus bangkit di hari yang ketiga. Itu artinya tidak ada kematian dalam hidup kita ini sifatnya kekal. Tidak ada kematian di dalam hidup kita ini yang sifatnya kekal. Gak ada, gak ada. Semua kematian yang kita alami itu sifatnya sementara. Di dalam Kristus kematian sifatnya sementara. Akan tiba waktunya, akan tiba harinya, kebangkitan itu akan datang dalam hidup saudara. Apapun kematian yang saudara sedang alami, kebangkitan Kristus memberikan masa depan buat hidup kita. Tidak ada madesu, yang ada dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada amin? Masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu gak sia-sia. Kalau saudara hari ini lagi menghadapi kegelapan, menghadapi kematian, ngalami seolah-olah saudara semuanya suram, semuanya sudah gelap. Saudara mau berjuang rasanya gentar, saudara mau berjuang rasanya enggan. Benarkah aku ini masih punya masa depan? Biar di Paskah tahun 2023 ini ada sebuah kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ada masa depan buat hidup kita. Karena kebangkitan Kristus memberi masa depan buat hidup kita. Kalau kita tahu kita punya masa depan, maka ayat 58 ini harus jadi bagian kita. Jadi saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan apa? Giat. Kalau saudara tahu saudara punya masa depan, maka saudara akan giat. Betul nggak? Kalau saya tahu hari ini saya masih punya masa depan, saya akan bangun pagi. Saya akan antusias, saya akan jalani hari-hari saya dengan giat. Karena saya tahu saya punya masa depan. Orang yang nggak sadar bahwa dia punya masa depan, jalani hari itu, bahasa Ibraninya lontang-lantung. Whatever will be. Ya kan? Nanti makan apa? Terserah. Makan aja nggak tahu mau makan apa. Oh, itu saya ya. Halo, giat. Pernah lihat orang yang tahu dia punya masa depan? Lihat olahragawan tuh. Nggak ada olahragawan tuh yang kalau bertanding tuh, main badminton tuh kayak main, apa namanya, tai chi gitu, nggak ada. Semangat, saya suka badminton dan kalau saudara lihat orang main badminton tuh, baru menang 1 poin tuh, ya, gitu kan. Giat, latihan. Mereka tahu mereka punya masa depan. Dan mereka giat mengerjakan hari ini. Catat ini baik-baik. Kalau saudara tahu saudara punya masa depan, maka saudara akan giat mengerjakan hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Baca sungguh-sungguh, taruh di dalam hati saudara, ngomong sama diri saudara sendiri. Karena kalau saudara punya masa depan, ayat 58 ini harus jadi deklarasi saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu nggak akan sia-sia. Orang giat akan menuai hasilnya. Orang yang menabur akan menuai hasilnya. Orang yang giat akan menikmati hasil pekerjaannya. Pasti itu. Saudara punya masa depan. Berjuang dari kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Gak ada satupun orang di sini yang loyo, yang gampang goyah, yang gampang lemah, yang gampang pesimis. Karena kalau Yesus sudah bangkit,
kebangkitannya, kemenangannya bagian kita.